Halo, selamat sore sahabat Rumah Pompa, bertemu lagi dengan saya Junior. Oke, kembali seperti, biasa, saya akan membahas, sebuah materi tentang pompa. Itu sore hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih atau menentukan pompa untuk kebutuhan rumah kita. Bagaimana tips dan, triknya atau cara memilihnya, saksikan video ini sampai selesai agar teman-teman dapat informasi yang lengkap. Cara menentukan atau memilih pompa, ini sebenarnya sangat umumnya, sangat banyak. Jadi pompa yang kita pakai di rumah itu sebenarnya ada beberapa fungsi. Ada yang, pakai dari sumur langsung ke keran-keran, ada yang, dari sumur terus ke toren kemudian baru didistribusikan ke keran, dan, ada juga kebutuhan pompa yang buat dari toren didistribusikan ke keran-keran. Nah, itu ada bermacam, tipe untuk pemilihan pompa. Yang ingin saya bahas di sini adalah, pompa untuk sumur ke keran-keran dan pompa untuk dari sumur ke toren dan juga pompa booster, yaitu pompa dari toren ke keran-keran. Untuk yang pertama yang saya akan coba, sampaikan, yaitu pompa untuk dari sumur ke keran-keran. Yang perlu diperhatikan pertama tentu kedalaman sumur dan, jika bisa permukaan airnya ada di berapa meter, itu sangat bagus sekali. Kemudian, luas rumah atau jarak, terjauh posisi keran dari, pompa kita, seperti itu. Nah, kemudian juga sebenarnya perlu diperhatikan ukuran pipa yang kita gunakan. Pada umumnya standar pabrik, pompa itu ukuran pipa 1 in. Cuman seringkali di, lokasi di rumah-rumah memakai 3/4 ataupun setengah in. Nah, kemudian, apalagi informasi yang harus kita tahu, yaitu, berapa jumlah jika untuk langsung ke keran, itu kita harus, eee, tahu atau perkirakan jumlah keran yang sering dipakai ketika kita memakai air secara bersamaan. Mungkin untuk rumah kecil yang, minimalis, maksimal sepertinya 3 mungkin bareng ya, antara yang mandi, cuci, cuci baju atau cuci piring, dan mungkin cuci mobil. Nah, itu hitungan yang, umum ya, maksimal biasanya untuk, rumah minimalis. Nah, setelah kita, tentukan misalkan kita dapat sumur 9 meter, kedalaman sumur ya, permukaan air mungkin di angka sekitar 7 meter atau, 8 meter. Nah, kemudian jarak keran terjauh mungkin, biasanya rumah minimalis itu ukuran 6 kali 10. Mungkin jarak terjauh di 10 meter ataupun di 12 meter lah, keran yang terjauh. Nah, itu kita, bisa mencari pompa dengan spek daya hisap 9 meter, kemudian, daya dorong mungkin di sekitar 20 meter, daya dorong maksimal ya, karena, spek di pompa itu biasanya ditulis maksimal-maksimal, hisap maksimal 9, daya dorong maksimal, 22, 21, itu yang 125 watt. Nah, ditulis maksimal itu artinya kalau kita ambil asumsi maksimalnya, itu artinya kita dapatnya 0 air liter per menit, karena setiap pompa memiliki, grafik kurva performa seperti yang di samping saya ini. Ini saya mencontohkan menggunakan pompa Sanyo 200 watt PWH 236C. Grafik di samping ini menunjukkan, ketika daya dorong kita pakai 10 meter, maka debit air yang kita dapatkan keluar di keran adalah, 30 liter per menit. Nah, kemudian misalkan kita pakai, daya dorong, head atau jarak keran kita terjauh ada di 35 meter, maka, keran yang kita dapatkan di
jarak seperti itu, air yang keluar adalah di 20 liter per menit dan seterusnya seperti yang ada di gambar tabel seperti ini. Nah, itu bisa kita menentukan, artinya, ketika kita dapat air 30 liter per menit, artinya kita masih bisa buka 3 keran secara bersamaan, maka air akan masih keluar normal. Karena, standar perhitungan untuk setiap keran, itu kebutuhan liter per menitnya adalah 10 sampai 15 liter per menit tergantung ukuran keran yang dipakai. Seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah cara untuk menentukan kita memilih pompa ketika kita pakai pompa dari sumur langsung ke keran-keran. Tentunya, teman-teman harus pilih pompa yang otomatis karena lebih efektif. Jadi ketika keran, dibuka pompa akan nyala, keran ditutup pompa akan mati. Nah, untuk kondisi yang tadi saya jelaskan itu teman-teman bisa pakai pompa yang 125 watt. Nah, atau teman-teman mungkin punya, sumur yang berbeda ataupun luas rumah yang berbeda dan, ukuran pipa, belokan atau keni di setiap rumah itu mempengaruhi ya teman-teman. Itu perlu ditentukan. Nah, jadi, udah saya gambarkan, teman-teman bisa cari informasinya di website, produk-produk atau teman-teman bisa lihat, di spesifikasi pompanya. Itu untuk cara yang dari sumur ke keran-keran. Kemudian bagaimana cara kita menentukan, buat pompa yang dari sumur buat, pengisian ke toren. Nah, ini kita simpel, kita tinggal tentukan, satu tetap, kedalaman sumur kita berapa, kemudian, jarak pompa beda tingginya ya teman-teman, elevasi beda tinggi antara pompa dan, toren berapa meter, kemudian jarak instalasi pipanya panjangnya berapa meter. Itu, juga bisa dihitung teman-teman. Jadi misal contoh rumah minimalis lagi saya ambil ya. Misal, rumah minimalis rata-rata mungkin 2 lantai ya. 2 lantai itu dengan ketinggian kurang lebih di 7 sampai 8 meter posisi toren. Dengan, biasanya panjang rumah itu di 10 sampai 12 meter. Itu ketika pipa datar, itu kita bisa hitung setiap 10 meter datar artinya 10 meter naik yang ada di spek head pompa ya teman-teman. Jadi berarti teman-teman perlu pompa dengan hisap 9 meter dengan daya dorong kurang lebih 9 sampai 10 meter lagi. Nah, ini kemudian, ukuran torennya berapa? Ukuran toren contoh 500 liter. Nah, teman-teman mau, seberapa cepat nih isi torennya. Contoh, pompa yang Sanyo ini PWH 236C tadi, ketika kita pakai head 10 meter, itu, kapasitas air akan dapat di 30 liter per menit, dia seperti di tabel yang di sini. Nah, maka, 30 liter per menit artinya 500 dibagi 35 liter. Nah, itu adalah, jangka pengisian, toren si pompa. Nah, gitu teman-teman. Atau teman-teman mau pakai pompa lain yang 125 watt, mungkin itu akan turun lagi, kapasitas pengisiannya dan akan menjadi lebih lama waktunya. Seperti itu teman-teman. Oke, nah demikian untuk cara menentukan pompa air yang langsung dari sumur ke keran-keran dan dari sumur ke toren. Selanjutnya kita akan, bahas, tentang penentuan atau cara memilih pompa booster atau pompa yang dipakai untuk, menambah tekanan keran yang dari toren ke keran-keran. Nah, pompa ini disebut, pompa booster. Untuk pompa ini sebenarnya tidak memerlukan daya hisap, dia hanya membutuhkan daya dorong. Nah, untuk pompa ini jelas harus memakai pompa otomatis ya teman-teman, karena pasti dipakainya secara otomatis ketika keran dibuka,
maka pompa harus nyala dan keran ditutup, pompa harus mati. Itu agar lebih efisien. Untuk cara menentukannya adalah pertama kita tentukan sumber airnya. Nah, posisi toren kita atau penampungan air kita ada di bawah atau di atas. Nah, kemudian teman-teman tentukan lagi jarak keran terjauh dari posisi pompa dan tentunya tentukan jumlah pemakaian keran secara bersamaan yang kira-kira teman-teman pakai setiap hari itu berapa. Contoh, saya pakai contoh 3 keran lagi ya. Contoh kita akan butuh untuk 3 keran secara bersamaan pemakaiannya. Kemudian untuk rumah kembali lebih gampang kita tentukan sebagai rumah minimalis ya. Jadi kemungkinan kita tetap sama akan butuh pompa dengan kapasitas di sekitar 30 liter sampai 35 liter per menit dengan daya dorong maksimal di 30 meter. Nah, artinya dengan daya dorong maksimal 30 meter ini untuk memenuhi kebutuhan rumah dengan luas 6 kali 10 kurang lebih atau 6 kali 12 itu cukup ya untuk pompa dengan daya dorong di 30 meter. Nah, seperti biasa sebenarnya teman-teman harus berpatokan kepada performan kurva setiap pompa karena setiap pompa memiliki performa yang beda-beda. Teman-teman patokannya dari performa kurva. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, terus kemudian teman-teman tentukan. Contoh di sini adalah ada pompa Sanyo PBH 235C. Ini pompa 200 watt, pompa pendorong dengan flow switch. Nah, tapi model pompa ini bisa dipakai dengan kondisi posisi toren yang ada di atas teman-teman dan posisi keran rumah teman-teman berada di bawah pompa ini. Ketika setiap pompa yang menggunakan otomatis flow switch tidak boleh ada instalasi keran yang lebih tinggi dari pompa dan toren atau sumber air lebih rendah dari pompa. Jadi harus toren atau sumber air lebih tinggi dari pompa, kemudian pengeluaran air atau keran berada di lebih rendah dari pompa. Itu baru pompa dengan otomatis flow switch bisa bekerja dengan baik. Untuk kapasitasnya sendiri, pompa Sanyo ini kapasitas maksimalnya 50 liter per menit, artinya itu maksimal. Ketika saya sebut maksimal berarti ada di titik 0 meter ya. Jadi pas langsung keluar nggak ada pipa lagi, itu baru dapat 50 liter per menit. Ketika ada saluran pipa yang panjang, dia akan menurun sesuai performa kurva yang ada di gambar sebelah sini. Oke, teman-teman. Jadi untuk yang tadi kita bisa pakai pompa 200 watt model Sanyo di PBH 235C atau di merek lain pun juga bisa dengan spek yang kurang lebih daya dorong 25 sampai 30 meter dengan kapasitas tentunya di 10 meter atau di 10 meter dengan jarak pipa 10 meter kita dapat di kapasitas air 30 liter per menit. Seperti itu teman-teman. Jika kondisi di rumah teman-teman itu posisi toren di atas dan sejajar dengan pompa, kemudian posisi instalasi pipa dan keran itu ada di bawah semua, tidak ada yang lebih tinggi dari pompa, teman-teman bisa menggunakan pompa dengan sistem otomatis flow switch seperti Sanyo PBH 235C ini dengan harga yang lebih ekonomis tentunya dibandingkan dengan pompa booster yang menggunakan pressure control. Tetapi jika kondisi di rumah teman-teman posisi torennya ada di bawah ataupun di atas, tapi dengan ada instalasi yang lebih tinggi dari posisi pompa, itu teman-teman harus menggunakan pompa booster yang menggunakan otomatis pressure control atau pompa biasa yang dikombinasikan dengan otomatis pressure control atau APC. Seperti itu teman-teman. Demikian teman-teman cara atau
tips untuk menentukan pemilihan pompa untuk kebutuhan di rumah. Jika ada yang kurang atau yang lebih atau ada kesalahan, mohon maaf dan bisa dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan bagikan video ini jika teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat, maka silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.